Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari manhwa Demonic Evolution yang part ketiga. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Ang dan si Tuliu keluar di jam malam untuk menangkap 3 demon. Tapi saat itu ada 2 demon satu sirip yang menyergap. Situasi semakin parah karena si Tuliu tertangkap dan 2 demon itu membuat gelombang demon ke kota Helios. Yao Tang dan Da Jiao membantu Ang dan si Tuliu. Tapi mereka terpisah karena demon sirip satu lainnya memisahkan mereka dari Ang. Saat ini Ang dalam kondisi kritis dan sebentar lagi tewas. Si Tuliu yang mencoba melawan pun langsung bisa ditangkap lagi. Demon biru ini sangat senang dan akan membuat si Tuliu menderita dulu sebelum membunuhnya. Ang masih sadar, dia melihat bagaimana si Tuliu yang dicengkram demon biru. Ang menyayangkan hidupnya yang sudah terlahir lagi, tapi hanya untuk melihat rekan-rekannya mati di depannya. Dan itu tidak ada perubahan sama sekali dengan hidupnya dulu. Ang kecewa pada dirinya sendiri yang pernah dipanggil warrior terkuat yang sekarang harus bergantung pada si Tuliu. Tidak bisa melindungi dirinya sendiri apalagi orang lain. Core demon di baju grafting Ang tampak sudah retak dan mulai hancur. Ang kesal dan meninju tanah. Dia kesal setidaknya penderitaannya tidak melihat rekannya mati sebelum dirinya. Ang tidak bisa melakukan apapun. Tinjuan An ke tanah membuat gelombang aura yang sampai ke tempat demon biru bisa merasakannya. Demon biru menoleh dan melihat ada aura merah yang datang begitu cepat. Aura merah itu dengan sangat cepat sudah melewati tubuhnya, yang ternyata itu adalah Ang yang sudah terselimuti aura merah. Dia berhasil merebut si Tuliu dari tangan demon biru. Demon biru kaget dan bingung Ang tidak menyerangnya, tapi tangannya banyak luka goresan, yang dia yakini karena efek tekanan angin saat Ang melewatinya. Ang bilang ke si Tuliu, kerjamu sudah bagus sebagai ketua tim. Keadaan si Tuliu sudah lemas dan bertanya apa yang menyelamatkannya itu adalah Ang. Ang bilang sisanya serahkan padaku dengan mata yang sudah berubah. Demon biru berjalan mendekatinya. Dia bilang, baumu sama seperti dengannya. Dan bau itu sangat menyengat. Seperti yang dia duga rahasia Ang. Ang berdiri berjalan santai. Ang belum tahu apa maksudnya dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ang merasakan kekuatan keluar dari dadanya atau berasal dari core demonnya. Itu keluar menyembur dari tubuhnya. Ada corak merah yang muncul di wajahnya. Ang merasakan kekuatannya ini menembus tubuhnya. Kekuatan demon sirip 8 meluap keluar dari tubuh Ang. Tampak core demon di baju crafting Ang berubah bentuk. Ini adalah lambang yang dipunyai semua demon. Demon biru kaget dan mengetahui kalau core demon itu adalah King Fin. Saat si Tuliu yang tergeletak masih sempat melihat bagaimana Ang yang terselimuti aura merah. Ang bilang, yang aku tahu kalau kau akan mati. Muncul tanduk atau sirip yang berada di kepala Ang. Dan tangannya juga sudah berubah bentuk menyerupai tangan demon. Ini adalah Ang dalam mode sirip 1. Sementara itu di tempat pertarungan Yao Tang dan Da Jiao melawan demon merah. Saat itu demon merah merasakan aura luar biasa yang membuat kepalanya pusing. Demon merah menoleh ke hutan. Dia bertanya-tanya, aura kuat itu sebenarnya apa? Dia sampai melupakan kalau sedang bertarung melawan 2 komandan. Yao Tang datang menyiapkan tinjunya dan bilang ke demon itu untuk jangan lengah. Tinju kuat Yao Tang sudah sampai di dada demon merah. Da Jiao membantu. Dia sudah melompat ke atas dan memberikan tendangan kuat ke demon merah. Tidak berhenti di situ, Da Jiao sudah kembali maju, tidak mau memberikan demon itu kesempatan untuk lari. Demon merah mencoba untuk berdiri, musuhnya terlalu kuat dan dia tidak bisa bertahan. Da Jiao dan Yao Tang sudah sampai di depannya. Yao Tang dengan pukulan, Da Jiao dengan tendangan. 2 serangan kuat dari mereka menghantam perut demon merah.
dan membuat sebuah ledakan kuat yang melubangi tubuh demon merah. Demon itu melayang, dia kesal tubuhnya berlubang karena manusia. Demon merah bilang kalau begitu sambil memegang inti demonnya. Dajiao tahu kalau demon itu mencoba untuk meledakkan dirinya. Yao Tang mencoba melindungi Dajiao. Demon merah yang sudah di udara siap meledakkan dirinya bersama dua manusia itu. Tapi saat itu tiba-tiba saja ada serangan yang menghantam tubuh demon merah. Itu sebuah tombak yang ditembakkan senjata benteng kota. Demon merah marah dan tewas sebelum meledakkan diri. Dajiao dan Yao Tang menoleh melihat senjata itu dan tahu kalau itu berasal dari pasukan pertahanan. Di depan gerbang kota, terlihat para prajurit yang sedang berjuang melindungi kota Helios. Begitu juga dengan Joel yang memimpin mereka. Joel berhenti di tembok. Dia melihat bagaimana jumlah demon yang begitu banyak. Tidak mungkin warrior di sini membunuh mereka semua. Dia berteriak menyuruh Yao Tang dan Dajiao untuk segera kembali ke kota. Gelombang demon sudah mendekat. Dajiao yang melihat itu pun bilang ke Yao Tang untuk kembali. Warga kota membutuhkan mereka. Yao Tang kesal kalau begini Ang dan Situ Liu tidak bisa selamat. Dajiao bilang dia juga merasakan bersalah seperti Yao Tang. Tapi kita ini bukan hanya ketua skuadron. Kita adalah warrior. Yao Tang menutup mata sebentar dan memutuskan kembali ke kota untuk melindungi kota Helios. Sementara itu di dalam hutan, demon biru bertanya-tanya kenapa Ang yang seorang manusia punya sirip demon atau apa Ang itu demon. Bahkan Ang lebih kuat darinya. Kenapa ada sirip tumbuh dari manusia? BTW si Tulius sudah pingsan. Itu sangat mustahil. Kenapa demon biru tidak percaya dengan apa yang dia lihat saat ini? Ang bilang mungkin ini adalah alasan dia berinkarnasi. Aku diberi kekuatan demon. Ang membuat cahaya hijau dari tangannya, melemparkan cahaya itu ke belakang. Ang bilang kekuatan demonnya ini untuk mengubah semuanya. Cahaya hijau itu menuju ke tubuh si Tuliu yang sedang terluka parah. Cahaya hijau adalah kekuatan penyembuh yang langsung menyembuhkan semua luka yang ada di tubuh si Tuliu. Walaupun belum siuman, tapi si Tuliu sudah tampak sembuh. Demon biru kaget dengan kemampuan penyembuh tersebut. Apa Ang ini punya tipe kayu? Ang samar-samar mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Mungkin ini karena Ang menyerap kekuatan sirip satu tipe kayu waktu di gua. Ang mengendalikan akar-akar di tanah dengan bilang, mungkin saat aku menyerapmu, aku akan mendapatkan kekuatan air juga. Demon biru yang melihat itu sangat kaget. Dia bilang, kekuatan apa ini? Dia belum pernah melihatnya. Ang membuat singgasananya sendiri dari kayu. Ang bilang dengan nada sombong, hei, aku sangat ingin melihat seperti apa kekuatan demon. Demon biru gemetar ketakutan melihat manusia yang punya kekuatan demon sirip satu dan berubah menjadi demon. Ang tersenyum senang melihat bagaimana demon yang ketakutan seperti itu, yang tidak pernah dia lihat di kehidupannya dulu. Ang mengikat kakinya dengan akar. Dia melaju cepat menuju ke depan demon biru. Sampai di depan wajahnya, Ang menantangnya. Ayo lukai aku sekuat tenagamu. Aku ingin menguji kekuatanku dalam bentuk ini. Demon biru bertanya, kau ini sebenarnya apa? Manusia ataukah demon? Demon biru menyerang dengan melemparkan sayatan air. Ang melompat menghindari serangan itu. Ang yang sudah mendarat bilang memanipulasi elemen. Ang melanjutkan, seharusnya demon tipe kayu yang aku serap mempunyai skill seperti ini. Sambil mengarahkan tangannya ke demon biru, Ang membuat bentuk tangan mencengkram. Saat itu muncul sulur akar di bawah demon biru. Akar itu melilit tubuhnya, mengikat tubuh demon biru agar tidak bisa bergerak dari tempatnya. Ang mengendalikan akar-akar itu, menyilangkan tangannya. Katanya, memanipulasi elemen ini kelihatannya tidak sulit sama sekali. Demon biru kesakitan karena tercekik serangan dari Ang.
Belum lagi Ang kembali membuat ikatannya semakin kuat. Demon biru kembali berteriak kesakitan. Demon biru tahu dia ini harus menggunakan jurus pamungkasnya. Demon biru sudah menggunakannya. Namanya Disintegrate. Muncul peluru air yang menuju ke arah Ang. Melihat serangan cepat itu, Ang melangkah mundur untuk menghindarinya. Saat masih mundur, Demon biru terbebas dari ikatan akar yang Ang buat. Dia sudah di depan Ang dan menyiapkan serangannya. Ang menahan serangan Demon biru dengan tangannya. Demon biru menangkap tangan Ang dan mencabut tangan Ang dari tubuhnya. Katanya demon tipe kayu tidak bisa melepas organ tubuh seperti dirinya demon tipe air. Demon biru meremehkan Ang yang tidak sepenuhnya memahami kekuatan dari demon. Ang terus menahan serangan demon biru itu dengan kekuatan kayu. Demon biru menendang tubuh Ang sambil menyombongkan dirinya kalau dia lebih kuat daripada Ang. Ang yang terlempar terbang tersenyum. Dia mengendalikan kayu lain untuk menghentikan momentum terbangnya. Ang mengatakan, "Kau memang benar, aku belum tahu betapa kuatnya demon itu. Tapi apa kau tahu kalau aku adalah orang yang pernah dijuluki prajurit terkuat?" Ang bangga dengan dirinya sendiri yang sangat baik dalam mempelajari hal baru. Semua yang dibutuhkan Ang saat ini untuk membunuh demon biru adalah belajar dan membiasakan diri dengan kekuatan demon. Tampak Ang menggunakan kemampuan regenerasi dan menembuhkan tangannya yang sudah terputus. Ini persis yang digunakan demon kayu sebelumnya. Demon biru yang melihat itu masih meremehkan Ang yang baru bisa menggunakannya. Ang bilang, "Lihat kan, sudah ku bilang, aku ini sangat baik mempelajari hal baru." Ang sudah kembali bersiap untuk berlari. Ang sudah berlari menuju ke demon biru untuk membantu pergerakannya. Ang menumbuhkan akar di bawah kakinya. Akar itu akan membantu Ang untuk berlari lebih cepat. Demon biru kaget melihat Ang yang sudah di depannya. Demon biru juga kaget saat tubuhnya tidak mau bergerak. Dia menoleh ke bawah yang ternyata Ang sudah mengikat kakinya dengan akar. Ang mencengkram wajah demon biru, membuat demon biru itu mulai ketakutan. Ang dengan senyum demonnya mengatakan, "Jangan lari." Dengan bantuan akar-akar, Ang membuat tubuhnya seakan di atas demon biru. Kata Ang, dia sudah mulai bosan dengan pertarungan ini. Tanpa energi hijau mengalir masuk ke kepala demon biru. Energi hijau itu membengkak di dalam tubuh demon biru. Ang terus melakukannya sampai membuat tubuh demon biru ingin meledak karena lonjakan energi dari Ang. Ledakan itu sudah terjadi. Ang berhasil membuat tubuh demon biru hancur seketika. Tapi di belakang tubuh Ang tampak bagian tubuh demon biru yang tersisa. Di situ ada inti demonnya. Air mulai berkumpul untuk memulihkan tubuhnya. Demon biru itu dengan tawanya mengejek Ang yang bodoh karena dia bisa membongkar tubuhnya sendiri. Demon biru sudah menyerang Ang dari belakang. Tapi saat itu muncul akar tajam yang menusuk seluruh tubuh demon biru. Ang berbalik, "Aku sudah tahu itu. Tapi itu berbeda dengan inti di dalam tubuhmu yang tidak bisa melakukannya." Ang berjalan mendekat ke tubuh demon biru. "Makhluk bodoh, apakah kau percaya? Apa kau terlalu percaya diri?" Ang mengendalikan akar pohon untuk mengambil inti demon biru. Demon biru panik melihat Ang yang mengambil intinya. Ang tahu kalau inti demon dihancurkan, bahkan demon sirip 7 sekalipun akan langsung mati. Ang tersenyum, "Aku akan mengambil kekuatan airmu." Tubuh demon biru mulai mencair dan hilang tak bersisa. Ang mendapatkan inti demon biru. Ang menghancurkan inti demon tersebut dan meminum inti demon dengan tawa yang mengerikan. Dengan inti ini, Ang akan semakin kuat. Pikiran demon mulai merasuki otak Ang. Ang bilang, rasa ini tidaklah buruk. Saat itu Ang menoleh melihat si Tuliu yang masih terselimuti aura hijau penyembuhan. Ang mendekat ke sana dengan mengubah tubuhnya menjadi air.
Ang menatap tubuh si Tuliu yang tak berdaya. Saat itu Demon King Crimson mengatakan, iblis memangsa membunuh manusia. Ang yang dipikirannya sudah mulai dirasuki demon mengucapkan kata-kata yang sama dari Demon King Crimson. Bahkan Ang sampai sudah siap membunuh si Tuliu. Ang sudah menyerang si Tuliu yang tak berdaya. Tapi saat itu tubuh Ang berhenti tepat sebelum mengenai tubuh si Tuliu. Kemanusiaan Ang masih melawan. Ang begitu marah dan kesal. Hentikan! Ang menahan tangan yang ingin menyerang si Tuliu dengan tangannya sendiri dan menghentikan pikiran demon yang merasuki pikirannya. Ang tidak akan pernah membunuh rekannya. Dan Ang ingin si Tuliu hidup. Ang dengan berteriak menyuruh suara demon itu keluar dari kepalanya. Demon King Crimson yang ada di dalam tubuh Ang tidak percaya. Ang bisa menolak hasrat membunuhnya, tapi itu membuatnya semakin menarik. Sementara itu di kota Helios, setiap warrior terus berusaha menahan gelombang demon, termasuk tim Black Gun yang terlihat menghabisi demon. Di atas tembok juga ada Lanzue dan juga Yohui. Keduanya berusaha membersihkan demon di atas tembok. Lanzue menyiapkan pukulannya dan membuat pukulan kuat ke tembok guna mengempaskan demon yang ada di tembok. Lanzue juga tanya di mana Ang dan si Tuliu. Tim mereka satu-satunya yang belum berkumpul. Yohui menjawab sambil menyerang demon yang lewat. Katanya dia mendengar dari tim lain ada 2 warrior yang keluar kota dan diincar oleh demon bersirip 1. Yohui menyimpulkan kalau itu adalah Ang dan si Tuliu. Lanzue langsung kesal tidak percaya 2 rekannya itu menyelinap keluar kota di malam hari. Yohui juga khawatir dan tidak percaya kondisinya akan seburuk itu. Lanzue terus menggadang demon dengan membentuk pelindung. Dia kesal kenapa muncul 2 demon bersirip 1. Tapi keduanya tetap harus fokus untuk menahan serangan demon yang ingin masuk ke dalam kota. Sementara itu di bawah, Yao Tang dan Dajiao sudah sampai. Keduanya langsung maju menghabisi demon yang ada di depan. Joel yang melihat 2 rekannya bertanya, bagaimana dengan intimu? Yao Tang melompat ke atas dan dengan mudah meninju mati demon yang ada di bawah. Kata Yao Tang, inti demon di baju craftingnya masih segar. Begitu juga dengan inti Dajiao yang juga masih bagus. Jadi inti prajurit yang digunakan di crafting ini pasti akan habis juga dayanya. Semakin kuat daya ledaknya, semakin banyak energi yang terkuras. Karena ini kekuatannya semakin lemah. Dajiao bersyukur dia dan Yao Tang sudah bekerja sama melawan demon sirip 1 sebelumnya. Jika inti mereka kelelahan, demon seperti ini pasti akan merepotkan. Dajiao menendang demon tak bersirip dengan mudah. Dia bertanya, Joel, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Joel bilang setelah 2 temannya membunuh demon sirip 1, pasti serangan demon tak bersirip di sini turun drastis. Demon ini layaknya prajurit tanpa pemimpin. Mereka akan menyerang membabi buta. Tapi meski demon tak bersirip tidak punya akal, mereka mengerti ketakutan akan kematian. Mereka harus membuat para demon ini takut. Joel bilang, mari gunakan kesempatan ini untuk melemahkan serangan mereka dan mengulur waktu untuk para warrior di dinding meminta bantuan. Salah satu dari kita harus sadar dengan kapasitas inti masing-masing. Mari beri mereka pertarungan yang menyenangkan. Yao Tang dan Dajiao dan Yao Tang mengerti. Keduanya melompat tinggi ke langit. Yao Tang bilang, ayo buat para demon itu meledak hingga tak bersisa. Keduanya sudah terjun ke bawah. Ledakan energi inti dari mereka membuat ledakan yang begitu besar. Dajiao sangat kagum. Mereka ini sedang mengkombinasikan inti di dalam satu serangan dan efeknya begitu menakjubkan. Yao Tang bilang jika tubuh mereka tak punya batasan, dia bisa terus membunuh para demon ini. Keduanya kembali meluncur ke kumpulan demon, membersihkan mereka dan memberikan rasa takut.
Sementara itu, Joel yang juga meningkatkan kekuatan inti demon birunya. Dia bilang kekuatan inti merah benar-benar paling mudah meledak. Tapi, Joel dengan cepat sudah maju menebas semua demon yang berada di jalurnya. Joel begitu senang dengan pertarungan itu. Di atas dinding terlihat Yohui yang merekam semuanya. Dia begitu kagum bagaimana kekuatan pemimpin skuad beraksi. Lanzue iri melihat bagaimana kekuatan warrior yang setara dengan kekuatan demon bersirip satu. Dan Lanzue ingin seperti mereka. Ketiga komandan sudah berkumpul lagi. Joel bertanya, apa kalian baik-baik saja? Yao Tang tidak masalah dan tubuhnya masih kuat. Da Jiao juga bilang setidaknya mereka punya waktu untuk membunuh demon ini. Tampak gelombang demon yang masih banyak dan 3 komandan melindungi di depan gerbang kota. Joel senang melihat demon yang sudah berhenti. Rencana mereka berjalan lancar dan waktunya menyemangati warrior lainnya. Joel berteriak, para warrior, lepaskan kekuatan kalian. Teruslah bertarung, serangan demon akan segera berakhir. Warrior lain bersemangat setelah mendengar itu dan kagum dengan para pemimpin skuadron. Joel senang mendengar itu dan sekarang mereka bisa. Sebelum meneruskan perkataannya, Joel melotot menyuruh mereka waspada. Ada yang datang kemari. Dajio bertanya apakah itu demon bersirip satu yang tersisa. Ketiganya melihat dengan waspada ke tengah-tengah gelombang monster. Dari kumpulan asap terlihat seseorang yang sedang berjalan. Ketiganya kaget melihat siapa yang datang. Karena itu adalah Ang yang sedang membopong tubuh si Liu. Ang berjalan dengan tenang. Para demon tak bersirip tampak memberikan jalan baginya. Dajiao yang melihat kedatangan Ang membawa si Liu bertanya bagaimana dengan demon sirip satu yang mereka lawan. Joel begitu kesal melihat Ang berjalan begitu santai. Walaupun mereka ini sudah mengalahkan demon tak bersirip. Kalau Ang berjalan ke tengah-tengah, mungkin demon tak bersirip itu akan melahapnya. Dan benar saja, banyak demon tak bersirip yang mau menerkam Ang dan si Liu. 3 komandan bersiap maju untuk melindungi Ang dan si Liu. Demon-demon semakin mendekat ke belakang tubuh Ang. Tapi saat itu Ang menoleh ke mereka dengan tatapan yang sangat tajam. Ang mengatakan, "Enyala." Para demon yang sebelumnya bersemangat ingin memakan Ang mulai berhenti. Bahkan mereka mengurungkan niatnya dan mundur ketakutan. Demon satu ini sampai menunduk karena Ang, dan setelah itu dia langsung kabur ketakutan. Melihat kawannya yang lari ketakutan, para demon lain sudah mengikutinya kabur, hanya melewati Ang tanpa melakukan apapun padanya. Yao Tang dan yang lain terhenti karena demon-demon itu mulai mundur dari kota Helios. Gelombang demon mulai mundur dan menarik pasukannya. Warrior yang ada di dinding kota juga melihatnya. Mereka bersorak senang karena gelombang demon sudah mundur dan mereka sukses melindungi kota Helios. Ada satu warrior yang aneh, kenapa demon itu tiba-tiba mundur? Apa serangan ketiga komandan menakuti mereka? Tapi banyak warrior lain yang percaya demon itu mundur karena serangan para komandan yang membuat demon itu ketakutan. Tapi ketiga komandan berpikir berbeda. Apakah itu karena mereka? Yao Tang di dalam hatinya berpikir, apakah itu karena mereka atau karena Ang? Ang masih terus berjalan mendekati ke kota, tapi saat itu dia mengambil nafas panjang dan setelahnya tubuh Ang tak sanggup lagi berdiri. Dia menjatuhkan tubuhnya dan si Liu melihat itu ketiga komandan langsung berlari mendekat untuk membantu. Ang melihat ketiganya berlari sebelum menutup matanya. Di bawah alam sadar Ang, dia berada di atas tengkorak yang mengapung di kolam darah. Ada suara yang mengatakan, kau suka menggunakan kekuatanku. Ang bertanya, siapa kau? Sambil menatap langit yang didominasi kegelapan. Suara itu menjawab, kau sudah bertemu denganku setengah abad yang lalu, dan kau seharusnya mengingatnya. Ang mengingat itu, sirip 8. Kau adalah salah satu demon bersirip 8 yang aku lihat dulu. Ang bertanya,
ada berapa banyak demon bersirip 8 selain dirinya? Suara itu menjawab, kau tak perlu cemaskan itu. Kau akan mengetahuinya nanti. Ang kaget melihat wujud demon bersirip 8 sudah ada di hadapannya. Aku akan memberitahumu namaku. Crimson Fiend King, demon bersirip 8 yang paling kuat. Ang melihatnya dengan jelas tanpa merasakan takut ataupun kaget. Crimson King di dalam hatinya mewajari itu. Kenapa Ang bisa menolak hasrat demonnya? Dia memuji Ang yang benar-benar prajurit terkuat. Crimson King bilang, kau tak perlu khawatir, aku tidak akan melukaimu untuk saat ini. Ang berdiri dan bertanya, kenapa kau memilihku? Apa yang terjadi pada tubuhku? Crimson King menepuk dahinya karena Ang banyak sekali bertanya. Ang kaget saat ada tangan yang mengangkat kepalanya. Itu Crimson King yang lain. Crimson King bilang, kau akan paham dengan rencanaku, jangan terlalu buru-buru. Katanya untuk tubuh Ang yang sekarang juga menjadi tubuh Crimson King. Crimson King memberi tahu untuk beberapa alasan tubuhnya akan berhibernasi dalam waktu yang lama demi keamanan kita berdua. Kau harus bekerja keras untuk mengevolusi dirimu di masa depan. Ang melihat Crimson King yang melayang sambil mengatakan, lalu jadilah sosok yang mendekati sempurna seperti diriku. Ang mencoba berdiri sambil mengatakan, dasar para demon, mau serendah apa kau memandang kami manusia? Ang berlari ingin meninju wajahnya dan bersumpah akan membunuh demon itu. Tapi setelah itu Ang kembali ke kenyataan dan mendengar suara familiar yang membangunkannya. Posisi Ang benar-benar membuat orang salah paham. Dia sedang menarik baju si Tuliu dan ingin meninjunya. Karena tarikan tangan dari Ang, bahkan Ang melihat kulit putih dan mulus si Tuliu. Tapi dia sadar sudah melakukan hal yang gila. Ang mulai membuat wajah aneh karena perilakunya sendiri. Si Tuliu langsung menampar wajah Ang. Dia menyuruh orangnya untuk segera mengubur Ang. Ang langsung dikunci sama orang dari keluarga situ. Si Tulio menoleh karena ada suara yang mengatakan itu omong kosong. Saat itu datang 3 komandan dan ada satu pria di depan yang bilang, apakah begini caramu memperlakukan penyelamatmu? Semua orang di sana memberikan salam. Si Tulio memanggil orang itu ayah. Ang kaget melihat pria yang datang dipanggil ayah sama si Tulio. Namanya Situ Sun Gong, pemimpin dari seni bela diri terkenal di kota Helios, atau kepala keluarga Situ. Ang akhirnya tahu siapa ayah Situ Liu itu dan mungkin dialah yang merawat Ang saat koma. Ang berdiri dan memberi salam sambil berterima kasih sudah merawatnya. Situ Sundong tertawa dan bilang itu tidak masalah. Ang sudah menyelamatkan Situ Liu dan keluarga Situ sangat menghargai keberaniannya. Situ Sun Gong bilang semua orang bisa beristirahat di dojonya dan akan merayakan ini nanti. Ketiga komandan berterima kasih dan tampaknya begitu menghormati Situ Sundong. Ternyata Situ Sundong sudah merawat ketiga komandan itu dari kecil. Situ Sundong mempercayakan Situ Liu ke mereka. Kepribadian Situ Liu memang tidak karuan, tapi tolong hukum dan latihlah dia dengan baik. Yao Tang bilang jangan khawatir, kami akan memberikan dia yang terbaik. Situ Liu tampak tidak menyukai pernyataan ayahnya dan juga Yao Tang. Setelah itu Yao Tang juga bilang, sebelum itu kami ingin bicara empat mata dengan Ang. Setelah itu, di kamar Ang hanya ada dirinya dan 3 komandan. Yao Tang mulai berbicara. Ang, dari demon bersirip 1 di ujian prajurit sebelumnya, lalu gelombang demon, apa yang kau ketahui? Joel bilang ke Yao Tang, walaupun Ang adalah anggota timnya sendiri, Yao Tang tidak boleh ragu. Joel yang akan melakukannya. Ang, aku akan bertanya beberapa hal. Joel langsung kepada intinya. Dia bertanya apakah Ang adalah demon. Ang melihat ke komandan yang memancarkan auranya. Ang terdiam mendengar pernyataan dari Joel.
apalagi melihat wajah serius dari ketiga komandan itu. Ang menjawab dengan gugup, "Aku, Demon, apakah kalian bercanda? Si Liu dan aku baru saja kabur dari Demon bersirip satu." Joel berjalan mendekat. Demon sirip satu lainnya dibunuh Yao Tang dan Dajiao. Apa mungkin kau sendiri yang membunuh Demon sirip satu sisanya? Joel menekan Ang. Cepat katakan, bagaimana caramu bisa lari dari Demon sirip satu itu? Ang mulai panik, apakah dia sudah kehabisan pilihan? Mereka sudah curiga kepada Ang. Alasan apa yang tepat digunakan untuk masalah ini? Joel sekali lagi bertanya dengan tajam. Atau kau bisa kabur karena kau sudah berkomplot dengan mereka para demon? Ang dalam hatinya memikirkan apa harus mengungkap rahasianya. Tapi mungkin mereka akan langsung membunuh Ang di tempat. Ang tahu mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini. Mereka sudah tidak percaya dengan Ang adalah manusia dan akan memperlakukan Ang layaknya demon. Apalagi ada demon terkuat di tubuh Ang. Joel membentuk belati dari alat nano. Kalau kau tidak menjawabnya, maka aku akan menggunakan metode kekerasan. Ang kembali panik dan memikirkan alasan apa yang akan digunakan. Atau dia malah melawan mereka di sini. Saat itu Dajiao menahan tangan Joel. "Hei Joel, hentikan," kata Dajiao. Hanya demon bersirip 4 atau lebih saja yang bisa merubah bentuk mereka menjadi manusia dan Ang tidak terlihat punya demon bersirip 4. Dan kalaupun itu benar, tak akan ada gunanya Ang datang ke kota kita, yang ternyata kota Helios ini kota Rence. Masih banyak kota lain yang lebih kuat dan besar. Yao Tang menambahkan, demon tidak akan datang menyelamatkan rekan-rekannya. Mereka itu tidak paham dengan konsep pertemanan. Demon itu egois dan juga kejam. Tapi Ang mengorbankan dirinya untuk membawa si Liu pulang. Dan menurut Yao Tang, Ang bukanlah demon. Joel merubah nada bicara ke riang. Katanya dia hanya bercanda dan menggoda Ang barusan. "Kenapa kalian yang jadi serius begitu?" Joel memuji Ang dan si Liu yang berhasil lolos dari kematian. Yao Tang bilang si Liu pingsan saat bertarung melawan demon sirip satu. Selebihnya si Liu tidak tahu apapun. Yao Tang bertanya, "Kau sudah menyelamatkan si Liu, tapi apa sebenarnya yang terjadi?" Dajiao juga bertanya, apakah Ang yakin mengalahkan demon sirip satu sendirian? Mendengar kata menang, Ang sadar selama ini hanya berkonsentrasi pada demon yang ada di dalam tubuhnya. Tapi ada kemungkinan lainnya juga. Ang sudah menemukan alasan. Dia dengan bangga mengatakan, "Jadi begini, aku ini jenius." Alasan yang membuat tiga komandan langsung terdiam. Ang menjelaskan, "Aku langsung menyerap sebagian besar dari energi inti demon ini, lalu langsung menggunakannya. Hal itu membuatku bisa menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk sementara. Itu adalah jurus rahasianya." Dajiao bertanya, "Berdasarkan ucapanmu, apakah efek itu mirip dengan kami saat mengaktifkan energi inti?" Maksudnya saat ketiganya ini membuat serangan kuat yang membuat demon ketakutan. Ang bilang itu benar. Dalam hatinya dia cemas apakah mereka akan percaya dengan alasannya. Ketiganya saling menatap satu sama lain apakah percaya kepada Ang. Joel tertawa, kalau memang itu benar, Ang memang jenius. Yao Tang bertanya, apa ini maksudnya? Kau menggunakan kekuatan itu saat insiden sebelumnya dan juga yang kemarin untuk mengalahkan demon sirip satu. Ang menjawab itu dengan serius. Insiden sebelumnya menyadarkan Ang akan kekuatan ini. Aku merasa tubuhku menyerap semua energi di dalam inti alat crafting. Jadi aku menggunakan serangan ledakan. Aku berhasil menghancurkan tubuh demon itu hingga berkeping-keping. Lalu aku pingsan karena itu adalah kebangkitan pertamanya. Yang kemarin aku menggunakan metode yang sama untuk melawan demon yang menangkap si Liu. Karena tubuhku tidak bisa menahan kekuatan yang berlebihan. Aku langsung pingsan
setelah membawa si Tuliu kembali. Yao Tang di dalam hatinya, jika itu benar, maka itu menjelaskan kenapa aku menemukan inti di dada Ang hancur menjadi potongan kecil beberapa kali. Karena penyerapan kekuatan yang melebihi batas intinya. Yao Tang ragu apakah itu benar yang terjadi. Apa semua ini bisa dilakukan oleh Ang sendiri, yang seorang jenius. Dajiao menjelaskan metode Ang itu mirip dengan mereka saat melakukan aktivasi kekuatan inti. Mereka menjalani pelatihan panjang saat aktivasi energi. Mereka bisa meminimalisir beban pada tubuh karena bisa mengendalikan prosesnya. Tapi Ang tidak bisa mengendalikan dengan penuh dan akan membahayakan dirinya sendiri. Yao Tang berjalan maju. Dajiao benar, biar aku buktikan sendiri. Ang, kalau kau memang jenius, aku ingin merasakannya sendiri. Ayo keluar, kita uji di arena. Yao Tang ingin melawan Ang sendiri. Setelah itu mereka sudah pindah ke arena latihan keluarga situ. Ang bersiap, dia sudah memakai baju craftingnya. Ang tahu kalau Yao Tang masih meragukannya. Yao Tang juga sudah tampak bersiap-siap. Dan dia bilang ke Ang untuk bersiap juga. Ang dengan gugup bilang, tolong jangan keras-keras ketua Ji Yao Tang. Di dalam hati Ang, celaka. Kalau begini terus, aku tidak akan bisa menahannya. Meski skill mereka termasuk paling dasar di kehidupan Ang sebelumnya. Tubuh Ang saat ini tidak bisa menandingi mereka. Ang berpikir apa yang harus dilakukan. Apakah harus dia menggunakan kekuatan demon di dalam tubuhnya? Saat itu Yao Tang sudah maju dengan kecepatan yang tinggi. Serangan pertama Yao Tang sudah sampai. Ang dengan refleksnya menghindari serangan itu. Yao Tang membuat tendangan yang sangat kuat dengan cepat. Ang bisa menghindari tendangan tersebut. Ang melihat efek tendangan dari Yao Tang yang membuat area latihan itu rusak. Dajiao dari jauh bilang, Tang Tang, jangan berlebihan. Yao Tang memuji reaksi Ang yang lebih baik daripada orang biasa. Ang bisa menghindari itu karena pengalaman bertempur di kehidupannya dulu. Tapi hanya sebatas itu saja. Yao Tang mengangkat tangannya. Katanya dia akan mulai serius. Ang melihat itu, pukulan kuat Yao Tang sudah menghantam tanah dan menghancurkan lantai latihan yang bagus. Ang berhasil menghindari itu dengan lari ke samping. Dia melihat arena yang sudah hancur. Padahal bukan arena latihan punya Yao Tang sendiri, tapi dihancurkan. Saat itu Yao Tang dengan cepat sudah sampai di belakang Ang dan siap mencengkram tubuh Ang. Ang tertangkap, Yao Tang mencengkram leher Ang. Yao Tang bertanya, apakah segini saja? Di dalam hati Ang dia kesal, tubuhnya masih lemah dan tidak bisa melepaskan diri. Yao Tang melanjutkan, dia menjegal kaki Ang, membuat tubuh Ang tak seimbang. Yao Tang melemparkan tubuh Ang sampai menabrak tembok. Melihat itu, Joel bilang, itu terlalu berlebihan dan cepat akhiri saja. Dajiao juga bilang, Tang Tang bukan orang yang gegabah, jadi tunggu saja sebentar. Yao Tang bertanya lagi, apakah hanya begini saja? Kau tak bisa menyebut dirimu jenius dengan itu. Ang sendiri masih kuat, dia sangat membenci saat diremehkan. Ang sudah berdiri, di kehidupannya dulu para warrior menyebutnya sebagai raja. Bagi Ang Ji Yao Tang di matanya itu masih anak-anak. Ang menyebut dirinya sebagai jenius, jadi Ang tidak boleh gagal di tes ini. Sejak Ang reinkarnasi, Ang tidak bisa menggunakan standar yang sama dengan kehidupannya dulu. Jadi, Ang akan menggunakan kekuatan dari demon di dalam tubuhnya. Saat itu, aura Ang keluar mengelilingi tubuhnya. Ketiga ketua melihat bagaimana aura Ang yang meningkat. Ang berjalan mendekat ke Yao Tang. Ang bilang dengan wajah serius, sekarang waktunya bagiku untuk menyerang balik. Yao Tang kaget melihat aura mencekam yang dikeluarkan oleh Ang. Aura itu gabungan antara warrior terkuat di dunia dan demon terkuat sirip 8. Ang setelah menggunakan kekuatan demon, darahnya terus terstimulasi. Meski inti merah miliknya berkualitas rendah,
Selama Ang masih sadar, Ang bisa menjaga dan mengembangkan potensi tubuhnya. Tingkat sinkronisasi inti merah Ang melonjak ke angka 30%. Joel menyadari itu dan bertanya apakah Dajiao juga merasakan itu. Dajiao merasakan itu dan mulai bertanya, apakah Ang memang jenius yang terlupakan dari kota Rengce. Yao Tang merasakan tingkat sinkronisasi Ang naik ke angka 40% dan masih terus naik. Yao Tang mengingat si Tu Liu dengan tingkat sinkronisasi hanya di angka 39% dan saat ini Ang sudah melampauinya. Yao Tang menoleh karena Ang memanggilnya. Kata Ang, jangan lengah. Aku mulai sekarang. Ang dengan cepat sudah berada di depannya dan sudah menyiapkan tinjunya. Pukulan Ang berhasil mengenai Yao Tang, tapi Yao Tang berhasil menahan itu. Dia kesal dan senang dengan Ang. Kecepatannya naik 2 kali lipat dan semua statusnya juga naik. Ketua Ji Yao Tang, itu hanya serangan tipuan. Kata Ang, setelah itu dia memutar tubuhnya, mengarahkan tendangan ke arah kaki Yao Tang, membuat Yao Tang kehilangan keseimbangan. Yao Tang memuji Ang yang bisa menyerang saat musuhnya lengah dan menggunakan otaknya yang cerdik dalam serangan selanjutnya. Yao Tang melihat Ang yang tampak sedang bersiap dalam pose menunduk. Setelah itu Ang melompat dan menendang Yao Tang sekali lagi. Joel melihat itu serangan yang tajam. Dia penasaran dari mana Ang mendapat semua pengalaman bertarung seperti itu. Saat itu ada suara yang mengatakan, melawan orang awam dengan jarak dekat bukanlah ide yang baik. Itu ternyata situ Sun Gong. Dia datang mengagetkan dua komandan ini. Kata Sun Gong, dia baru saja tiba di sini dan dua orang ini tidak sadar akan kehadirannya. Joel meminta maaf karena mereka ingin menguji kekuatan Ang dan menggunakan lapangan milik keluarga situ. Dan meminta maaf juga atas kerusakan kecil yang ditimbulkan. Sun Gong bertanya, kau menyebut ini kerusakan kecil. Joel dengan tenang bilang, biar Yao Tang saja yang menggantinya nanti. Sun Gong melewatkan itu. Dia juga ingin melihat kekuatan Ang yang punya nama seperti prajurit terkuat yang pernah ada. Sementara itu, pertarungan Ang. Yao Tang berhasil menahan tendangan dari Ang dengan kedua tangannya sekaligus menangkap kaki Ang. Yao Tang bilang, kena kau. Sun Gong menjelaskan, Yao Tang sejak kecil punya kekuatan yang bisa melihat celah sekecil apapun dan menyerang lawannya itu dengan tepat sasaran di celah kecil tersebut. Pengalaman bertahun-tahun melawan demon membuat Yao Tang mengembangkan skill tersebut begitu hebat. Untuk melepaskan genggaman Yao Tang tak akan mudah. Sun Gong khawatir Ang akan belajar hal yang berat dengan sangat cepat. Yao Tang sudah menyiapkan tinjunya untuk menghantam wajah Ang. Ang masih tersenyum. Katanya, tidak, akulah yang menangkapmu. Ketua Ji Yao Tang. Yao Tang kaget dengan pergerakan licin dari Ang yang melengkungkan tubuhnya dan Ang dengan cepat menghantam dahi Yao Tang dengan kepalanya sendiri. Serangan Ang yang tiba-tiba itu membuat tiga orang ini begitu kaget. Yao Tang merasakan sakit di dahinya dan terpaksa melepaskan cengkraman dari kaki Ang. Kata Ang, tulang manusia sangatlah keras, tapi kening manusia sangat empuk. Belum selesai ketua Ji Yao Tang. Ang sudah maju lagi lurus ke Yao Tang. Yao Tang sudah bersiap untuk menghadapi serangan dari Ang. Tampak dahinya mulai berdarah karena serangan barusan. Joel yang melihat itu bilang Yao Tang tidak akan bertahan lama. Yao Tang menghantam lapangan dan membuat tanah di sana terangkat, menyerang Ang yang maju sekaligus untuk bertahan. Ang juga mengetahui apa tujuan yang dilakukan Yao Tang. Ang mengangkat tangannya. Dia ingin mencoba sedikit energi dari demon di dalam tubuhnya. Muncul energi yang berbentuk tangan. Ang menghancurkan tanah yang melindungi Yao Tang. Crushing explosion. Yao Tang kaget apa yang terjadi dan hanya bisa melihat ke atas. Dia melihat pergerakan Ang yang sudah hilang dari pandangannya. Ang dengan cepat sudah sampai di belakang Yao Tang.
Dajiao tahu itu adalah teknik Tang Tang, menggunakan asap untuk menyerang titik buta lawannya. Sun Gong bilang lebih dari itu. Kemampuan belajar Ang begitu mengesankan. Yao Tang berbalik, dia bilang ini itu tekniknya. Aku yang paling paham dibanding siapapun. Ang dihadapkan dengan Yao Tang yang siap menangkapnya. Tapi Yao Tang kaget saat serangannya itu tidak mengenai Ang. Kata Sun Gong, Yao Tang sudah kalah, membuat Dajiao dan Joel kaget mendengar pernyataan itu. Saat itu serangan Ang sudah sampai dan menghasilkan ledakan yang begitu hebat. Yao Tang melihat kalau Ang dengan sengaja tidak mengenainya. Setelah itu Ang mengatakan, Yao Tang selalu mengecoh musuhnya lalu menyerang mereka secara tiba-tiba. Jika Yao Tang menahan diri sejak awal, Ang tidak mungkin bisa mengungguli Yao Tang. Setelah adu dahi, pandangan Yao Tang menjadi buyar. Saat itulah Yao Tang mengira Ang punya 3 bayangan, membuatnya terkecoh. Ang menggunakan kesempatan itu. Ang juga bertanya, ngomong-ngomong, sekarang Pak Ketua sudah percaya padaku kan? Yao Tang menutup matanya berpikir apakah Ang ini benar-benar jenius. Terlihat efek tinju Ang yang membuat jejak tangan di tembok lapangan itu. Sun Gong tertawa di dalam hatinya, dia bilang, jika Ang memang benar, maka kami pasti bisa. Entah di sini apa yang dimaksud oleh Sun Gong. Karena itu terhenti karena ada suara langkah kaki yang mau masuk ke lapangan. Mereka menoleh ke sana dan melihat siapa yang datang. Itu Yohui, Lanzue, dan Situ Liu. Yohui bertanya kenapa mereka tidak segera makan malam. Padahal keluarga Situ sudah menyiapkan makanan yang lezat. Saat itu dia kaget dengan apa yang dia lihat. Dia bertanya apa yang terjadi. Ang menjawabnya ini cuma latihan berat bersama ketua Ji Yao Tang. Situ Liu penasaran apakah Ang benar-benar latih tanding melawan Ji Yao Tang. Joel menghampiri Yao Tang dan bilang, kau kalah kan? Ang bilang, mungkin Pak Yao Tang selalu melawan demon saja dan tidak terbiasa melawan bocah sepertinya. Sun Gong tertawa keras. Dia bilang, kau tak perlu rendah hati begitu. Latihanmu sudah cukup, ayo kita rayakan dengan makan malam. Ang berjalan berterima kasih karena dia memang sudah lapar. Ang langsung menuju ke ruang makan. Sun Gong di dalam hatinya mengatakan, tidak mau mengakui kekalahan, kuat, tahu cara mengatasi kondisi sulit. Ang juga menyelamatkan wajah Yao Tang. Kekuatan dan kepintarannya memang istimewa. Saat itu dia memanggil anaknya. Katanya, Ang tidak terlalu buruk. Apa kau tertarik dengannya? Mendengar pernyataan itu dari ayahnya sendiri membuat wajah si Tulio memerah dan kaget. Setelah itu tampak mereka sudah di ruang makan. Situ Sun Gong sebagai tuan rumah mengatakan, semuanya atas nama seluruh warga yang tinggal di kota Helios. Aku ingin berterima kasih untuk kerja keras kalian. Untuk para warrior yang telah berjuang sampai akhir. Kita sangat bersyukur atas mereka semua. Dan untukmu, anak muda, yang luar biasa atau Ang, terima kasih telah menyelamatkan putriku. Ang berdiri. Dia memberi hormat dan bilang, itu sudah tugasnya dan ketua Situ Sun Gong tidak perlu berterima kasih kepadanya. Yao Tang tiba-tiba saja menjitak kepala Ang. Katanya Ang belum cukup umur, kenapa mau meminum minuman keras? Ang protes, bukannya dia sudah dewasa. Persyaratan masuk untuk warrior itu umur 18 tahun. Dan itu adalah umur yang dewasa bisa minum alkohol. Dajiao tertawa, katanya Tang Tang hanya menggunakan kesempatan itu untuk balas dendam saja. Sun Gong tertawa, bilang itu tidak apa-apa, dan bersyukur kalau Ang memang sudah dewasa. Saat itu dia menoleh melihat si Tuliu yang membuat wajah cemberut melihat ayahnya. Si Tuliu menghela nafas sambil mengingat sebelumnya. Sun Gong bilang setelah melihat Ang bertarung tadi, kemampuan dan potensinya sebaik si Tuliu. Bahkan si Tuliu, orang yang melihat dirinya lebih dari siapapun, bisa tertarik kepada Ang. Si Tuliu hanya bisa menghela nafas, bingung dengan maksud ayahnya ini.
Tapi di dalam hatinya dia protes ke ayahnya, biarkan dirinya sendiri yang memutuskan tertarik atau tidak kepada Ang. Si Tuliu dengan wajah merah bilang, "Ayah, jangan bicara konyol." Dia mengingat bagaimana Ang yang sebelumnya baru siuman langsung menarik bajunya dan bilang kalau Ang itu benar-benar bodoh. Kembali ke ruang makan, Yohui memotret semua makanan di sana dengan senang hati. Lan Zue bertanya ke Ang bagaimana dia bisa membuat takut demon bersirip satu. Yao Tang yang menjawab, katanya Ang mampu mengambil satu bagian dari kekuatan core dan menggunakan itu untuk meningkatkan kekuatannya secara eksponensial sementara waktu. Dan Jiao juga menjelaskan, itu mirip dengan kemampuan yang dimiliki ketua skuadron dalam memanfaatkan kekuatan core. Ang pasti sudah membuka kemampuan tersembunyi dari core ketika dalam keadaan berbahaya. Tapi katanya yang dilakukan Ang itu sangat berbahaya karena Ang belum menerima pelatihan untuk menangani hal tersebut yang bisa menyebabkan beban berat di tubuh. Semakin sering menggunakannya, semakin sulit cedera yang akan Ang dapatkan, yang sangat sulit untuk disembuhkan. Joel bilang baru saja Ang dan Yao Tang bertarung dan kekuatannya luar biasa. Tapi Ang butuh banyak latihan lagi. Kalau tidak, tubuhnya tidak akan mampu mentolerir kekuatan yang dia gunakan sendiri. Di dalam pikiran Ang sudah menyerap dua core dengan tipe kayu dan tipe air. Dengan kemampuan regenerasi core tipe kayu, tubuh lemahnya dapat secara instan terregenerasi. Walaupun itu belum dapat bertahan dari efek samping penggunaannya, Ang tidak akan mengungkap masalah ini terlalu banyak dan membiarkan mereka berpikir kalau kekuatannya ini mirip dengan para ketua skuadron. Ang bilang, Joel benar. Ang hilang kesadaran setelah menggunakan itu dan harus melatih tubuhnya lebih banyak lagi. Lan Zue dan Yohui memuji Ang yang punya kemampuan seperti itu. Sementara si Tuliu sendiri baru tahu hal itu dan tidak heran kenapa Ang berhasil menyelamatkannya. Setelah itu Yao Tang bilang sebenarnya Ang dan si Tuliu akan menerima hukuman karena mereka menyelinap keluar di waktu malam. Tapi karena keduanya berhasil membunuh demon sirip satu, maka keduanya selamat dari hukuman. Keduanya bernafas lega mendengar hal tersebut. Joel bilang jangan senang dulu, kompetisinya masih terus berjalan dan tim mereka di dalam posisi terakhir. Mereka harus mulai mempersiapkan diri untuk bekerja lebih keras lagi. Ang bilang tentu saja tim kami mengincar posisi teratas. Setelah itu, 1 bulan sudah berlalu setelah gelombang demon. Kompetisi untuk poin tim sudah mencapai puncak. Banyak tim berebut mendapatkan poin melakukan misi tingkat A dan misi yang tersedia sangat sulit didapatkan. Tim Situliu berdiskusi untuk mengatasi masalah tersebut dan sepakat dengan keputusan penting. Mereka harus menemukan domba yang gemuk. Mereka datang ke kapten tim Blackgun. Tim Situliu menantang tim Blackgun dengan pertaruhan poin. Rencana mereka bertarung dengan menggunakan poin dan menantang tim lawan. Targetnya yang pertama tim Blackgun. Kapten tim Blackgun bertanya, kau ingat tendangan terakhir dari pertarungan kita? Si Tuliu bilang tak masuk akal. 10 poin pertarungan solo, 10 poin pertarungan antara tim. Itu setara dengan misi rank A. Kata tim Blackgun tidak masalah. Dia juga bilang, saat ini tidak ada ketua Ji Yao Tang yang akan menghentikan. Mari selesaikan dendam kita sekarang juga di sini. Tim Blackgun menerima tantangan dari tim Situliu. Setelah itu mereka sudah sampai di arena pertarungan kota. Sudah banyak tim lain yang datang ingin melihat pertarungan itu. Di atas arena terlihat Situliu yang akan melawan anggota perempuan tim Blackgun. Kapten Blackgun bilang banyak orang yang menonton. Sekarang mungkin waktu mereka yang terbaik untuk mengakui kekalahan saja. Dan jangan menangis saat timmu dibully oleh tim baru lainnya. Ang bilang pemenangnya saja belum ditentukan. Jadi siapa yang akan kalah di pertandingan ini belum bisa diketahui. Ang bertanya, kenapa kau tidak mewakili timmu sebagai kapten? Jawabannya,
Orang yang di atas itu adalah perempuan. Aku yakin tim kalian akan menggunakan alasan itu untuk memberikan poin pada kami setelah kalah. Tapi untungnya, wakil kapten tim Blegan juga seorang perempuan. Kapten Blegan yakin wakilnya sudah cukup untuk menghadapi tim Situliu. Ang tersenyum. Begitu ya. Tapi kusarankan kau juga jangan meremehkan kapten kami. Dia bukan gadis kecil biasa yang bernasib malang. Yohui siap dengan kameranya dan katanya si Tulio sudah mulai bertarung. Si Tulio bilang kita cepat-cepat saja selesaikan pertarungan ini. Dia tidak sabar mendapatkan 10 poin. Wakil Kapten Blegan mengatakan, kau pasti nona muda dari keluarga situ, perempuan yang dikenal sebagai Rakasa tanpa senyuman. Dia sudah bersiap dengan senjata jarumnya. Biar kulihat seberapa tangguh kau bisa melawanku. Aku datang. Si Tulio berlari lurus menuju ke hadapan lawannya. Pukulan si Tulio berhasil ditahan. Tapi dia bingung, bukannya si Tulio seorang dengan demon core hijau yang kemampuannya hanyalah regenerasi. Tapi kenapa kecepatan Situliu seperti orang dengan core biru? Saat itu dia melihat Situliu seperti mengalirkan energinya ke dalam tangannya. Setelah itu Situliu mundur. Dia bilang, lepaskan. Di dalam hatinya Situliu benar. Tim senior ini memang menjadi warrior lebih dulu daripada dirinya. Tapi mereka ini terlalu mengandalkan kerja sama tim. Di dalam pertarungan solo, mereka tidak paham cara bertahan atau menyerang. Wakil Kapten Blegan melepaskan senjatanya. Dia tahu si Tulio memasukkan energinya ke dalam ototnya, sehingga menimbulkan spasme atau kontraksi otot yang tak terkendali. Si Tulio bilang membiarkan pertahanan terbuka itu hal tabu di pertarungan jarak dekat. Si Tulio sudah maju lagi, dia memberikan 3 serangan cepat. Kapten Blegan kaget melihat si Tulio menyerang setiap sendi dan tendon lawannya. Si Tulio selesai menyerang, melihat lawannya yang sudah terjatuh. Keluarga situ adalah yang terbaik di dalam pertarungan jarak dekat. Dan terima kasih sudah memberikanku menang. Dengan cool, si Tulio berjalan turun. Para penonton akhirnya tahu siapa si Tulio yang mereka yakini sebagai andalan dan yang paling menonjol di antara anak baru. Ang senang, 10 poin. Jangan lupa transfer pada tim kami. Kapten Blegan marah dan juga memuji si Tulio. Dia berteriak, aku selanjutnya, apa kalian berani menerima tantanganku? Dengan berani, Kapten Blegan mempertaruhkan 20 poin. Si Tulio menerima tantangan itu. Dia sangat senang, tidak sabar akan menerima 20 poin itu. Ang angkat bicara, Kapten kami baru saja selesai bertarung. Dia harus beristirahat. Aku akan menggantikannya. Kapten Blegan menyuruh Ang minggir saja, dia hanya ingin melawan si Tulio. Ang bicara lagi, bagaimana kalau begini? Karena dia itu kapten kami. Seharusnya kau mengalahkanku dulu sebelum menghadapi kaptenku. Kalau kau tidak berani melawanku, apa yang bisa aku lakukan? Itu adalah teknik provokasi dari Ang untuk Blegan. 3 anggota tim Blegan lain yakin cara Ang tersebut itu buruk untuk memulai perkelahian. Tapi tebakan mereka salah. Kapten mereka ini malah termakan provokasi Ang. Dia marah dan menerima tantangannya. Ketiganya kaget kaptennya termakan provokasi buruk dari Ang. Yohui sudah terus dalam posisi untuk mengabadikan semua kejadian hari ini. Setelah itu tampak Ang dan Kapten Blegan sudah naik ke arena pertarungan. Kapten Blegan membentuk sebuah senjatanya. Katanya dia sudah mengubah senjatanya menjadi peluru angin. Karena ini hanya latihan. Ang tidak perlu takut untuk terluka parah. Cuma seperti diseruduk banteng kalau Ang terkena tembakannya. Ang sendiri malah kagum. Sekarang di zaman ini sudah ada peluru untuk latihan. Di zaman dulu belum ada semacam itu untuk pengguna pistol. Mereka harus menggunakan pistol asli jika ingin pamer. Ang dengan tenang dan santai bilang, pastikan bidikanmu itu tepat sasaran.
Kata anggota Blegan bidikan kaptennya terkenal yang paling kuat. Dia tertawa mengejek Ang. Kapten Blegan bilang, baguslah kalau Ang begitu percaya diri. Aku izinkan kau menggunakan senjata apapun semaumu. Dia bertanya senjata apa yang akan digunakan oleh Ang. Ang memikirkan senjata apa yang perlu dia gunakan. Dia hanya punya belati saja. Dia juga memikirkan senjata yang pernah dia gunakan dulu. Bentuknya seperti ini. Ang merindukan senjatanya itu yang unik. Ang juga penasaran apakah senjatanya itu masih ada di tempat yang sama atau tidak. Ang bilang, tidak usah, aku tidak tahu harus pakai apa. Jadi pakai tangan kosong saja. Ini lebih efektif. Kapten Blegan kaget meragukan apakah benar Ang akan menggunakan tangan kosong untuk melawannya. Begitu juga dengan 3 anggotanya, mereka juga kaget dan bingung apa yang dilakukan Ang. Kapten Blegan dengan tertawa bilang, kau mau tangan kosong? Apa semua pemula memang sombong? Ang kesal karena Kapten Blegan terlalu berisik dan seharusnya memakai silencer saja di maskernya biar tidak terlalu berisik. Kapten Blegan dengan sangat percaya diri akan membuat adegan saat singa sedang menangkap mangsanya meski itu hanya seekor kelinci dan membunuh mangsanya sepenuh hatinya. Dia tidak akan memberikan celah dan akan mengambil kembali poin itu dengan sekali serangan saja. Ang menjawab, oke, coba saja kalau kau bisa. Lan Zue bilang dia suka melihat Ang bertarung dengan tangan kosong setelah tahu Ang mengalahkan Yao Tang. Begitu juga dengan Yo Hui juga senang melihat pertarungan Ang. Si Tu Liu di dalam hatinya kesal memikirkan apa Ang lebih baik darinya. Tapi sebagai kapten, si Tu Liu tidak boleh lebih lemah daripada anggota timnya. Si Tu Liu juga masih terpikirkan dengan perkataan ayahnya, dan tak mungkin dia suka dengan Ang. Satu warrior sebagai wasit sudah memulai pertarungan keduanya. Kapten Blegan dengan cepat berlari memutari Ang. Dia mengambil jarak jauh untuk menguatkan efek tembakannya. Si Tu Liu kaget melihat pergerakan Kapten Blegan yang tidak segera menembak dan memilih untuk mengambil posisi yang terbaik. Dia juga melihat Ang yang menutup matanya. Ang tahu ketua skuad yang lain sudah tahu kekuatannya. Tak akan ada gunanya menyembunyikan lebih lama dan tujuan Ang kali ini sederhana. Harus meraih posisi pertama. Ang harus mengembalikan kekuatan penuhnya untuk bertarung melawan demon di dalam tubuhnya. Itu tidak benar. Ang harus lebih kuat daripada dirinya di kehidupan sebelumnya. Kapten Blegan berhenti. Dia melihat Ang yang lengah. Dia memposisikan senjatanya untuk menembak Ang. Tembakan pertama sudah dia lepaskan. Ang memutuskan akan menggunakan kekuatan demon di dalam tubuhnya. Ang menghindari tembakan pertama Kapten Blegan. Pergerakan Ang begitu licin. Setelah menghindar, dia langsung berlari ke hadapan Kapten Blegan. Tapi itu sudah diprediksi Kapten Blegan. Dia sudah mengisi peluru di senjatanya. Kapten Blegan bilang, dia punya peluru pelacak. Dia sudah kembali menembakkan peluru itu. Kali ini lebih dari 1 peluru yang dia lepaskan. Kata Kapten Blegan, pelurunya ini lengket, berkecepatan tinggi, sulit untuk dihindari, bahkan oleh demon bersirip 1. Selama 1 peluru mengenai lawan, peluru sisanya akan saling mengaitkan pada target seperti sebuah jaring. Ang sendiri senang sudah menyelidiki dulu kekuatan tipe air demon dan sudah bisa menunjukkan unjuk gigi kekuatannya. Dia membuat tubuhnya seperti air untuk menghindari semua peluru dari tembakan Kapten Blegan. Dari penglihatan penonton, pergerakan Ang seperti air dan sangat lentur. Kapten Blegan mundur. Dia memposisikan pistolnya ke Ang dan katanya akan menggunakan jurus pamungkasnya. Kata ini orang, pistol kaptennya bisa menyimpan energi, lalu diolah menjadi tembakan yang cukup kuat. Kapten Blegan bertanya apa Ang bisa mengelak dengan jarak sedekat ini. Ang begitu dekat dengan pistol itu.
Ang tersenyum. Tangan kirinya tampak keluar energi hijau yang ternyata Ang sedang menggunakan kekuatan demon tipe kayu. Dia membuat akar kecil untuk menghentikan pergerakan Kapten Blackgun yang bingung apa yang terjadi. Tembakan Kapten Blackgun sudah melesat tapi itu menuju ke langit, membuat orang lain bingung apakah tembakan itu meleset. Ang menangkap pistol dari Kapten Blackgun. Dia sudah maju ke depan, memukul lengan Kapten Blackgun dan melepaskan senjatanya. Ang memutar tubuhnya dan langsung menendang perut Kapten Blackgun. Ketiga anggota Blackgun kaget melihat kaptennya sudah dikalahkan. Ang dengan sangat senang bilang 20 poin, berikan poin itu pada kami. Kapten Blackgun yang tersungkur tidak percaya dengan hasilnya, dia dikalahkan oleh anak baru. Lan Zue dan Yohui senang dengan kemenangan Ang. Si Tulio sendiri berpikir gerakan latihan kaki apa yang dilakukan Ang itu, karena dia tidak bisa melihatnya. Kemudian, Ang memenangkan 30 poin dari tim Blackgun. Ang dan si Tulio menarik perhatian tim lainnya. Banyak prajurit muda yang ingin bertarung melawan mereka. Bahkan tim yang lebih tua pun tertarik menantang mereka. Setelah mendapatkan hasil kerja keras, keempat warrior dari tim Situliu mulai menggunakan aturan poin pertarungan untuk mendapatkan poin lebih banyak. Lan Zue dan Yohui tidak kalah, mereka juga memenangkan setiap pertarungan. Tim Situliu berhasil meraih kemenangan lebih banyak dan poin mereka pun perlahan naik. Dari setiap pertarungan itu, peringkat tim Situliu yang awalnya berada di posisi akhir perlahan naik secara drastis dan akhirnya di penghujung bulan, tim Situliu berhasil meraih posisi pertama di skuad Ji Yaotang dengan kecepatan yang luar biasa. Sekarang mereka mendapatkan kesempatan untuk ikut kompetisi puncak, yaitu final antara 3 tim terkuat. Satu tim dari ketua Daxiao, satu tim dari tim Jol, dan satu tim dari Ji Yaotang atau tim Situliu. Dan final itu akan segera dimulai. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.